Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. yang beranggotakan saya Sri Devi Anggreni dengan NIM 857239792 dan Saya Retno Ayastari dengan NIM 857231443. Saya Adela Jana Pusita dengan NIM 857239864. Dan saya Huri Budi Mabuka dengan NIM 8572293. Saya Saprudin dengan NIM 857235576. Kami mahasiswa Universitas Terbuka semester 7. Di sini kami akan mempraktikkan dengan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan Ibu Tutor Pengampu Ibu Ati dari NTB. Dalam video kali ini kita akan menguji coba praktik dengan tema pertumbuhan perkembangan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada video pertama ini saya Sri Devi Anggreni akan melakukan uji praktik pertumbuhan pada kacang hijau. Menanam kacang hijau menggunakan kapas merupakan hal sederhana dan menyenangkan bagi anak sekolah dasar untuk belajar mengenai pertumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama 1 wadah air, lalu yang kedua 1 gelas plastik, lalu yang ketiga 1 wadah kacang hijau yang sudah saya rendam, dan kapas. Langkah-langkah pertamanya, kita ambil 1 wadah gelas plastik ini, kemudian kita rendam beberapa kapas, kita taruh ke dalam air. Setelah ditaruh ke dalam air, kita peras seperti ini. Airnya dalam kapas jangan terlalu banyak ya, tapi tidak terlalu kering juga. Kita taruh ini buat samping-sampingnya. Oke, kita rendam juga. Kita taruh lagi. Oke, ini samping-samping ini. Sampingnya. Oke, kita ambil kapas lagi. Kita taruh kapasnya, kita taruh di sampingnya. Oke, selanjutnya setelah kapasnya sudah kita rapikan dalam wadah gelas plastiknya, di samping-sampingnya juga kita masukkan beberapa kacang hijau yang sudah direndam. Oke, kacang hijau yang sudah saya masukkan ke wadah. Nah, setelah ini saya akan melihat perkembangan pertumbuhan kacang hijau ini selama 2 minggu ke depan. Setiap harinya akan saya lihat. Halo teman-teman, pada video yang kedua ini saya akan mempraktikkan tentang perkembangbiakan seksual pada tumbuhan atau struktur bunga. Tujuannya adalah untuk mengamati struktur bunga dari bunga kembang sepatu. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 2 buah kembang sepatu. 1 juga boleh ya, tapi saya di sini pakai 2. 1 buah pinset, 1 buah silet pisau. Oke, mari kita selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan mengamati bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Yang pertama adalah dasar bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Dan yang ketiga, ada mahkota bunga. Dan yang keempat, putik. Ini putik ya teman-teman.
Yang kelima ada kepala putik, ini yang di atas ini kepala putik. Yang keenam ada benang sari, nih yang kuning-kuning ini benang sari ya teman-teman. Bagian kepala sari terdapat serbuk sari seperti bubuk, ini bentuknya. Kalau dihancurkan mungkin seperti bubuk yang berwarna kuning ya. Nih, lihat, kita bisa lihat bentuknya. Oke. Setelah saya mengamati kelopak bunga, saya mendapatkan bahwa bentuknya bercabang dan berwarna hijau. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga ini bentuknya seperti menyerupai corong atau cawan dan berwarna merah. Yang ketiga itu adalah putik. Putik ini bentuknya seperti tabung. Yang ini ya, seperti tabung atau botol, dan ia bentuknya panjang menjulur ke atas, dan di bagian paling atas ini yang merah ini lihat, yang merah ini itu bentuknya sedikit melingkar. Nah, yang ini yang dinamakan dengan kepala putik ya. Dan yang keempat adalah benang sari. Benang sari ini kurang lebih berjumlah antara 40 sampai 50 benang sari ya. Posisinya dia tidak melekat pada mahkota bunga, hanya melekat pada putik. Selanjutnya kita amati bagian ovarium dari bunga kembang sepatu. Sebelumnya kita lepas terlebih dahulu mahkota bunganya ya. Dan kita buang bagian kelopak bunganya. Dan juga kita potong bagian dari putiknya. Kita potong bagian sarinya. Ini dia. Ini dinamakan ovarium atau bakal biji. Terlihat ya, seperti ini bentuknya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, pada video yang ketiga ini saya akan pergi ke perkebunan yang ada di sekitar halaman rumah saya, dan saya akan mengamati pertumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Selamat menyaksikan. Sudah sampai di perkebunan yang ada di sekitar halaman rumah saya, dan alat yang saya bawa di sini ada bulan kejahatan. Mari kita cari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Yang pertama, di sini ada pohon
pohon pisang ya, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Bisa kita lihat di sini ada tunas pohon pisang. Dan ini akar dari pohon pisang. Contoh tanaman yang kedua, di sini ada tanaman jahe yang memiliki akar rimpang. Untuk membuktikan tanaman ini memiliki akar rimpang, di sini saya akan coba menggali. Dia tidak dulu. Ini dia contoh akar rimpangnya. Teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara ovulasi, menempel, menyambung, dan mencangkok. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa bahan-bahan sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan tanah, dan ini komposnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada beberapa tali. Di sini ada plastik karena kita tidak menggunakan sabut, karena nggak ada jadi boleh menggunakan plastik. Di sini ada plester, gunting, dan sini ada pisau. Jadi teman-teman, untuk segini kita menggunakannya yang sudah tersedia. Teman-teman, di sini saya akan memilih untuk mencangkok pohon jambu. Di sini ada batang yang sudah tua, jadi kita akan mencangkok pohon yang ini. Jadi teman-teman, di sini kita akan mengukur sekitar 5-10 cm untuk dicangkok ya teman-teman. Pas. Baik teman-teman, jadi seperti inilah batang yang sudah dikupas kulitnya untuk kita melakukan pencangkokan teman-teman. Teman, setelah seperti ini kita bisa mendiamkannya 1-2 hari untuk batangnya benar-benar kering. Tapi untuk saat ini saya akan langsung masangkan tanahnya untuk membuat pencangkokan. Kita bawa-bawa. Teman-teman, jadi seperti ini hasil pencangkokannya. Kita bisa menunggu ini dalam waktu beberapa hari ya. Teman-teman, ini adalah tunas dari pohon jambu Bangkok. Kita akan menempel pohon jambu Bangkok dengan jambu kristal. Baik teman-teman, sekarang kita akan potong dulu di tempat tunasnya sampai dia terbuka, lalu kita sambung dengan jambu kristal. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita menempel pohon jambu kristal dan pohon jambu Bangkok, kita harus menempelkannya langsung sampai batangnya. Jadi sekarang kita tempel, harus menutup dengan rapat. Bisa buka. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Dia sudah menyambung dengan batangnya. Jadi setelah ini berhasil, ini akan menjadi, kemungkinan besar ini akan menjadi memiliki 2 jenis buah. Yang satu jambu kristal dan jambu Bangkok.
Selanjutnya adalah menyambung. Di sini saya akan menggunakan pohon singkong rema dengan pohon singkong mentega. Jadi seperti ini perbedaannya. Yang satu di sini ada merah-merahnya, kalau yang di sini hijau. Baik, setelah jadi seperti ini, terbelah seperti ini, baru kita sambung pohon singkong rema dengan pohon singkong mentega seperti ini. Lalu kita ikat. Jadi kita ikat sampai rapat. Jadi ini hasil dari penyambung antara pohon singkong rema dan pohon singkong mentega. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saprudin dengan NIM 857235376, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Curug. Dengan kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di sini saya akan melaksanakan uji praktikum mengenai ulat buah. Baik, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan bahan dan alat untuk ulat buah tersebut, di mana di sini saya sudah menyiapkan sebuah pisang, tape, sendok, dan plastik untuk menutup nanti setelah penangkapan ulat buah tersebut. Pisang yang sudah kita siapkan sekarang kita potong-potong sampai jadi beberapa bagian. Tape juga diambil dengan beberapa bagian saja dan dicampurkan bersama pisang. Proses selanjutnya kita aduk sampai halus. Setelah halus, kita ambil 2 sendok saja untuk kita pindahkan ke dalam toplesnya. Dan mohon maaf sekali jarak tayangan videonya terlalu dekat. Setelah selesai, gunakan tisu sebagai penambal buah. Tujuannya untuk menutup luka pada buah supaya tidak semakin terbuka dan membusuk, dan mengurangi masuknya jamur atau bakteri penyebab buah busuk. Baik, selanjutnya saya sudah menyiapkan kantong plastik yang berisikan buah pisang untuk dijadikan sebagai umpan lalat buah. Selanjutnya saya akan menangkap ulat buah tersebut. Setelah selesai penangkapan pada lalat buah, sekarang kita masukkan ke dalam toples dengan hati-hati agar tidak terlepas atau kabur. Setelah dimasukkan ke dalam toples, di situ saya menggunakan tangan untuk penutup sementara, lalu diganti dengan menggunakan plastik sebagai penutup aslinya. Jangan lupa kita ikat menggunakan karet agar terikat kuat antara plastik dan toplesnya. Di sini saya akan menggunakan sebuah jarum untuk memberikan udara pada ulat buah ini.
warahmatullahi wabarakatuh.